Kalau semua dibuat mudah, hidup jadi indah. Kayak aktivitas penggilingan dan pengolahan bumbu di pasar-pasar tradisional tuh. Jelang lebaran makin laris manis. Keberadaannya bikin hidup makin mudah dalam produksi makanan. Betul apa betul? Yuk kita cek faktanya. Bu Ibu, sini merapat. Yang di pojokan boleh mendekat, jangan sungkan. Lebaran sebentar lagi loh. Udah punya rencana mau masak apa nih? Masih bingung ya? Mending tentuin deh dari sekarang. Sebagai para moms, masak udah jadi keharusan ya. Tapi apa jadinya coba kalau masak malah bikin ribet. Apalagi kalau ada olahan yang harus digiling-giling. Duh, ribet banget. Eits, kita ada solusinya nih. Pantengin deh. Gawat, harga daging mulai tidak baik-baik saja Bu Ibu. Ada yang udah tembus sampai Rp150.000 per kilogram. OMG. Jangan sampai deh daging harganya jadi 200.000. Bisa muter tuh kepala, ya kan? Bang, berapa daging sekilo? 50. Bisa kurang? Kurangin lah. Kita buat langganan, ambilnya banyak. Daging sapi memang jadi primadona ya, selalu jadi buruan utama menjelang hari raya. Jadi ini 3 kilo daging bisa buat stok sampai lebaran ya? Nanti lebaran ya? Nah, lebaran 50.000 sekilo. Benar, antisipasi kenaikan harga daging juga perlu ya ibu-ibu. Daripada sehari atau 2 hari menjelang lebaran daging harganya ugal-ugalan ya kan. Beli dari jauh-jauh hari aja deh, yang kadang bisa jadi solusi loh. Eits, solusi gak cuma itu, ada solusi lain bagi yang males banget mengolah daging. Yaps, jasa penggilingan daging. Solusi pintar dan cocok banget untuk yang gak mau repot. Tapi sebelum kita giling daging, kita mampir dulu deh ke dunia perbumbuan ya. Gak lengkap kan kalau daging yang mau kita olah tuh gak ada bumbunya? Bah, bisa hambar nanti. Buat makan sendiri atau enggak? Buat makan sendiri kita. Mau makan sendiri ya? Iya, buat masak di rumah kan mau lebaran. Mau lebaran? Mulai nyetok dari sekarang. Nanti kalau lebaran penuh, nanti juga mahal harganya Harga pasti. daging naik, pasti Iya. bumbu kayak gini naik juga nggak bang? Gimana mbak? Naik juga kan, tuh kan. Berarti emang benar Iya, kan? mending kita Strategi nyetok kita dari sekarang. bagus Iya, ya. benar. Wow, ada solusi di balik solusi nih. Buat ibu-ibu yang udah hafal banget dengan pasar tradisional, pasti paham kan? Kalau bumbu di pasar juga bisa kok minta diracikin. Ada pedagang yang memang benar-benar bisa membantu membuat takaran bumbu. Gak perlu repot-repot, di pasar tuh udah ada ahlinya. Tinggal bilang aja mau bumbu apa, mau masak apa, berapa banyak, sampai takaran bumbu yang harus disiapkan. Si abang alias tukang bumbu akan meraciknya untuk kita deh. Terima beres. Gimana? Praktis banget kan? Peracik bumbu memang udah menjadi andalan emak-emak dan pedagang lain deh. Karena sejatinya meracik bumbu itu nggak bisa sembarangan, harus pas. Tenang, harganya terjangkau kok. Untuk jasa peracikan bumbu ini mulai dari Rp30.000 aja. Tapi ini tergantung sama jumlah olahan yang akan kita buat ya. Harganya udah termasuk sama bumbunya. Sip deh, sekarang kita ke solusi lainnya. Ini dia nih solusi yang ada di pasar tradisional. Yaps, penggilingan daging. Jasa ini rame loh digunakan banyak orang. Dari ibu-ibu sampai pedagang. Bayangin, 1 hari menggiling daging dari para konsumen itu bisa sampai 1 kuintal alias 100 kilogram. OMG. Usut punya usut, jasa penggilingan daging di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini udah ada sejak tahun 1985 loh. OMG, jadi salah satu penyedia jasa murah yang masih eksis sampai sekarang. Untuk menggiling daging di tempat ini harganya juga cukup terjangkau, mulai dari 3 ribuan aja per kilogramnya. Bah, murah kan? Daripada kita repot-repot giling-giling daging di rumah sendiri kan? Kalau di sini sehari biasanya ngambil itu berapa banyak daging? Ya kurang lebih hampir 1 kuintal lah. 1 kuintal. Banyak ya? Itu bisa sampai dari pagi sampai malam, apa sampai siang aja?
bisa dari jam 2 sampai pagi. Sampai pagi. Ini ya jam Ini jam 8 ya. Delapan. Dalam satu hari bisa ngegiling daging sampai 1 kuintal. Wah luar biasa banget. Tapi kalau yang ke situ biasanya siapa aja sih? Misalnya kayak kita kan ibu rumah tangga gitu. Apa ada yang lain? Mayoritas sih pedagang. Oh pedagang ya, Iya. pedagang kaki lima. Bakso. Tukang bakso ya. Itu udah tadi yang 1 kuintal udah termasuk sama somai ya? Apa belum? Somai Beda lagi. beda. Oh beda lagi. Dilihat ramainya konsumen yang menggiling dagingnya di sini, katanya omsetnya sampai Rp300.000 per hari. Itu kalau hari biasa ya. Kalau udah mendekati lebaran, omsetnya naik 7 kali lipat. Soalnya ada kenaikan permintaan jasa sampai 750 kg daging yang harus digiling. OMG. Oh Bapak dagang? Iya, dagang. Dagang. Ya. Berapa kilo Pak? Ini 18 kilo, Mbak. 18. Biasanya sampai 20 ya itu. Tapi tiap hari giling 18 Tiap kilo? hari, Mbak. Tiap hari. Di tempat ini nggak cuma menggiling daging untuk bakso dan sejenisnya, tapi bisa juga kok penggilingan tanpa pengadonan. Nah, makanya ini tuh cocok banget untuk bu ibu yang tetap pengen masak daging tapi lebih hemat tenaga dan juga waktu. Jadi ya di situ nggak cuma ada giling daging aja, ada juga bisnis penggilingan lain yang juga laku menjelang lebaran yaitu giling bumbu. Sekarang saya mau giling cabai hijau sama tomat hijau. Biar pedas tapi tetap segar. Enak banget. Jasa penggilingan memang jadi salah satu solusi di tengah kemageran atau bagi mereka yang mau satset-satset jadi alias gak repot. Di sini udah ada beragam bahan dasar yang udah dihaluskan, mulai dari cabai, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lengkoas, serba lengkap deh. Harganya mulai dari Rp10.000 per kilogram. Gimana? Terjangkau kan? Meskipun lebih laku untuk para pedagang, tapi jasa ini rupanya rame banget diburu sama kaum emak-emak. Ringkas, murah, dan meriah. Dalam satu hari aja, jasa penggilingan bumbu di sini tuh bisa menghabiskan 120 kg cabai hijau dan 150 kg cabai merah. Omset bumbu giling ini ternyata nggak main-main. Dengan harga Rp25.000 per kilo, buat cabai aja tuh bisa menghasilkan omset sampai dengan Rp7 juta. Wah, ini belum sama bumbu lainnya loh. OMG. Kita lanjut ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu memasak makanan yang simpel dan praktis tapi juga hemat. Dari belanjaan di pasar kita bisa menghasilkan sampai 4 menu. Mulai dari bakso, rolade, tumis daging dan buncis, dan juga bola daging sos tiram. Langsung aja yuk kita mulai. Masak-masak kayak gini emang gak bisa sendirian, butuh tenaga tambahan nih. Untung ada saya dan mertuanya yang bantuin, biar proses masaknya jadi lebih cepat. Nah Mbak, ini kan tadi daging udah kita giling di pasar, tapi kenapa Iya. sih Mbak milih ngegiling daging di pasar? Kan bisa di rumah nggak sih sebenarnya? Bisa, kalau di Bisa. rumah itu agak lama ya. Kalau di Lama pasar ya? kan enak udah dimasukin bumbu. Jadi kita Oke. di rumah tinggal di masak langsung, Tinggal ya. langsung ngolah aja ya. Meskipun harus lebih effort ke pasar pagi-pagi buta biar bisa menggiling daging, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting bisa terbayar dengan kepraktisan dan kehematan saat memasak. Sekian dulu cek fakta kali ini. Semoga infonya cocok ya buat bu ibu yang mau hemat dan praktis.